Kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa ada sesuatu yang berubah, tapi kamu tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana, mungkin ini tentang dia. Dia masih ada, masih mengirim pesan, masih muncul dalam harimu seperti biasa. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata perpisahan. Semuanya terlihat baik-baik saja, setidaknya dari luar. Kalian masih berbicara, masih saling menanyakan kabar, masih menjalani rutinitas yang sama seperti dulu. Tapi entah kenapa, hatimu mulai merasa sepi di tempat yang dulu terasa hangat. Kamu pernah duduk bersamanya, mendengar dia bercerita, lalu tiba-tiba sadar sesuatu terasa berbeda. Kamu tetap mendengarkan, dia tetap berbicara. Namun koneksi itu seperti tidak lagi menyentuh perasaanmu. Bukan karena ada masalah besar, justru karena tidak ada apa-apa. Semua terasa datar, tenang, tapi kosong. Dulu percakapan kecil saja bisa terasa dekat. Sekarang, obrolan panjang pun terasa cepat berlalu tanpa meninggalkan rasa, dan kamu mulai menangkap perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Balasannya tetap ada, tapi tidak lagi hangat. Perhatiannya masih muncul, tapi terasa seperti kebiasaan, bukan keinginan, bukan dingin, bukan juga menjauh secara jelas. Hanya tidak sedekat dulu. Di titik ini, kamu mulai ragu pada perasaanmu sendiri. Apakah kamu terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang perlahan berubah? Karena yang paling membingungkan bukan ketika seseorang pergi, melainkan ketika dia tetap tinggal, tapi rasanya sudah tidak benar-benar bersama. Dan mungkin, untuk pertama kalinya kamu bertanya dalam diam, apakah dia masih hadir dengan hati yang sama? Perubahan itu biasanya tidak datang sekaligus. Ia muncul dari hal-hal kecil yang awalnya hampir tidak kamu sadari. Cara dia mendengarkan mulai berbeda. Dulu dia benar-benar fokus saat kamu bercerita. Matanya mengikuti setiap kata. Responsnya terasa hidup. Sekarang dia tetap mendengar, tapi seperti hanya menunggu giliran berbicara. Jawabannya singkat. Kadang hanya anggukan. Kadang hanya iya tanpa rasa penasaran lagi. Bukan berarti dia tidak peduli sama sekali. Hanya saja, antusiasmenya tidak lagi sama. Dan anehnya, kamu mulai memilih cerita mana yang ingin kamu sampaikan. Bukan karena tidak ingin berbagi, tapi karena takut merasa diabaikan. Tanpa sadar, kamu mulai menyimpan banyak hal sendirian. Dulu dia orang pertama yang ingin kamu hubungi saat sesuatu terjadi. Sekarang kamu sering menahan diri. Berpikir, nanti saja. Hubungan kalian masih berjalan, tapi kedekatan emosionalnya perlahan berkurang. Seperti dua orang yang masih berjalan berdampingan. Namun pikirannya sudah menuju arah yang berbeda. Dan disinilah perasaan bingung mulai tumbuh. Tidak ada kesalahan besar yang bisa disalahkan. Tidak ada alasan jelas untuk marah. Tapi hatimu tahu, ada sesuatu yang hilang. Kadang yang berubah bukan sikapnya secara drastis, melainkan kehangatan kecil yang dulu selalu terasa. Pesan sederhana sebelum tidur, perhatian kecil tanpa diminta, cara dia mengingat hal-hal sepele tentangmu. Hal-hal kecil itu perlahan menghilang tanpa kamu sadar kapan tepatnya. Dan mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, apakah cinta memang bisa memudar tanpa suara? Lalu perlahan, kamu mulai merasakan perubahan pada dirimu sendiri. Kamu jadi lebih sering menunggu. Menunggu dia memulai percakapan. Menunggu perhatian kecil yang dulu datang tanpa diminta. Menunggu perasaan hangat yang sekarang terasa jarang muncul. Dan semakin lama kamu menunggu, semakin kamu sadar bahwa usaha itu lebih banyak datang darimu. Kamu yang lebih dulu menghubungi. Kamu yang mencari topik obrolan. Kamu yang mencoba menjaga suasana tetap hidup. Sementara dia tetap ada, tapi seperti tidak benar-benar ikut menjaga. Di titik ini, lelah mulai terasa. Bukan lelah karena bertengkar, tapi lelah karena terus berharap sesuatu kembali seperti dulu. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kamu pikirkan. Balasannya makin lama. Nada bicaranya makin datar. Waktu bersama terasa cepat selesai tanpa kesan mendalam. Tidak ada kata kasar. Tidak ada sikap menyakitkan secara jelas. Justru semuanya terlihat baik-baik saja. Dan itulah yang membuatmu semakin bingung. Karena bagaimana mungkin sesuatu terasa salah ketika tidak ada yang benar-benar salah? Kadang kamu menatapnya diam-diam. Mencoba mencari sosok yang dulu membuatmu merasa aman. Mencari rasa yang dulu begitu mudah kalian rasakan. Tapi yang kamu temukan hanya kebiasaan yang masih bertahan. Bukan lagi kedekatan yang sama. Disinilah konflik batin mulai muncul. Sebagian dirimu ingin bertanya langsung. Ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagian lain takut mendengar jawaban yang mungkin sudah kamu ketahui. Karena jauh di dalam hati, kamu mulai sadar satu hal. Dia masih ada di sampingmu. Tapi hatinya mungkin sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia muncul pelan, biasanya saat kamu sedang sendirian.
saat membaca ulang percakapan lama, saat melihat foto yang dulu terasa hangat, atau saat duduk berdua dengannya, tapi hatimu justru terasa jauh. Kamu mulai merindukan seseorang yang sebenarnya masih ada di depan mata. Dan itu adalah perasaan yang sulit dijelaskan. Karena kamu tidak benar-benar kehilangan dia, tapi juga tidak lagi merasakan dia seperti dulu. Kadang kamu mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin dia sedang lelah, mungkin banyak pikiran, mungkin ini hanya fase. Kamu memberi banyak pengertian, bahkan sebelum dia memintanya. Namun, semakin lama, kamu sadar satu hal kecil yang menohok. Orang yang masih memiliki rasa, biasanya tetap berusaha terasa dekat. Bukan selalu punya waktu, tapi selalu punya niat. Dan ketika niat itu mulai menghilang, hubungan berubah menjadi kebiasaan. Kalian masih bersama, tapi tidak lagi saling menemukan. Disinilah hati mulai berbicara lebih jujur daripada logika. Kamu mulai merasa tidak lagi menjadi tempat pulang, hanya menjadi bagian dari rutinitasnya. Bersama, tapi tidak benar-benar dipilih setiap hari. Mungkin kamu pernah ingin berkata, apa kita masih sama seperti dulu? Tapi pertanyaan itu hanya berhenti di dalam pikiran. Karena kamu takut jawabannya akan mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya, kamu mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini kamu hindari. Bahwa seseorang bisa tetap bertahan dalam hubungan meski hatinya sudah berjalan lebih dulu. Di titik ini, perasaanmu mulai berada di persimpangan yang sunyi. Kamu tidak tahu harus memperjuangkan atau mulai melepaskan pelan-pelan. Karena tidak ada kejadian besar yang bisa dijadikan alasan. Tidak ada kata selesai yang diucapkan. Hanya perasaan yang perlahan berubah arah. Kamu masih mencoba bersikap seperti biasa. Masih tertawa. Masih menemani. Masih berharap ada sesuatu yang kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hati, kamu mulai lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ada momen ketika kamu berhenti berbicara lebih dulu. Bukan karena marah, tapi karena ingin tahu apakah dia akan mencarimu. Dan saat itu tidak terjadi, hatimu diam-diam memahami sesuatu. Bahwa terkadang, jawaban paling jujur datang dari hal yang tidak dilakukan seseorang. Bukan dari kata-kata, bukan dari janji, tapi dari usaha yang tidak lagi ada. Kamu mulai menyadari betapa beratnya. Mencintai seseorang yang tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak lagi hadir sepenuhnya. Rasanya seperti memeluk bayangan. Masih terlihat, masih terasa dekat, tapi tidak bisa benar-benar digenggam. Dan mungkin, di fase ini kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah bertahan masih tentang cinta, atau hanya tentang takut kehilangan kenangan? Karena kadang yang sulit dilepas bukan orangnya, melainkan versi bahagia dari dirimu saat bersamanya dulu. Kesadaran itu pelan-pelan mengubah cara pandangmu. Kamu mulai mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu terus merasa kurang. Tidak seharusnya membuatmu bertanya apakah kamu masih berarti. Dan disitulah hatimu mulai belajar satu hal yang paling dewasa, bahwa kehadiran fisik tidak selalu berarti kedekatan hati. Di fase ini, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih tenang. Bukan lagi dari rasa takut kehilangan, tapi dari kejujuran pada perasaan sendiri. Kamu mulai memperhatikan dirimu, bukan hanya dirinya. Mulai sadar betapa lama kamu bertahan sambil berharap sesuatu berubah dengan sendirinya. Kamu ingat bagaimana dulu hubungan ini membuatmu merasa cukup, merasa dipilih, merasa dihargai tanpa harus meminta. Dan sekarang kamu bertanya pelan dalam hati, kapan terakhir kali kamu merasakan itu? Bukan karena dia menjadi orang jahat, bukan karena kamu kurang berusaha. Kadang memang tidak ada yang salah, hanya dua hati yang perlahan berubah arah tanpa disadari. Kamu mulai memahami bahwa memaksa kedekatan tidak akan menghidupkan perasaan. Bahwa semakin kamu mengejar kehangatan yang sudah hilang, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Ada kesedihan di sana, tentu saja, tapi juga ada kelegaan kecil yang mulai muncul. Kelegaan karena akhirnya kamu berhenti menyangkal apa yang sudah lama kamu rasakan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi bertanya bagaimana cara membuat dia kembali seperti dulu. Kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk tetap utuh? Karena kadang, momen paling dewasa dalam cinta bukan saat kita berhasil mempertahankan seseorang, melainkan saat kita berani melihat kenyataan tanpa lagi menipu hati sendiri. Dan akhirnya, kamu sampai pada satu pemahaman yang tidak datang dengan tangis besar, tapi dengan rasa tenang yang pelan. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hubungan berakhir dengan perpisahan yang jelas. Ada hubungan yang selesai diam-diam. Masih berjalan di luar, tapi sudah berhenti di dalam. Kamu tidak lagi sibuk mencari tanda apakah dia berubah. Karena hatimu sudah lebih dulu memahami jawabannya. Bukan tentang siapa yang salah. Bukan tentang siapa yang kurang mencintai. Kadang hanya tentang dua orang yang tidak
lagi merasakan hal yang sama pada waktu yang sama. Dan menerima itu bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu berhenti memaksa percakapan, berhenti berharap berlebihan, berhenti menunggu perhatian yang harusnya datang dengan tulus, bukan dipancing. Perlahan, kamu belajar kembali hadir untuk dirimu sendiri. Belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari mempertahankan seseorang. Kadang justru datang saat kamu berhenti menggenggam sesuatu yang sudah tidak menggenggammu kembali. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat fase ini bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai momen ketika kamu belajar membedakan antara cinta dan kebiasaan. Karena seseorang yang benar-benar ingin tinggal, tidak hanya ada secara fisik. Dia juga hadir dengan hati yang utuh. Dan jika suatu saat kamu harus berjalan tanpa dia, itu bukan karena kamu kalah, melainkan karena kamu akhirnya memilih hubungan yang juga memilihmu. Sebab pada akhirnya, cinta yang tepat tidak membuatmu merasa sendirian di dalam kebersamaan.